selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardansyah Sibahrani, kelas pagi A dengan NIM 422101006. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum menggunakan mesin expert versi 1.2.7. Di sini saya sudah membuat program dari laporan praktikum. Di sini ada 6 program yang dibuat di mesin expert. Kita masuk ke dalam program pertama, di mana di program pertama ini ada tombol. Di sini bisa kita lihat tampilan dari mesin expert 2.7. Untuk memilih komponen apa aja yang dibutuhkan, kita masuk ke tools nomor 3, baris ketiga, kolom ketiga ini. Kita memerlukan 2 komponen, yaitu tombol dan juga lampu, dimana dengan variabel tombol A dan lampu A. Tombol A kita menggunakan insert kontak dan lampu menggunakan coil sebagai outputnya. Di sini dapat dilihat bahwa variabelnya ialah tombol A dan juga lampu A. Kita harus memperhatikan setiap alamat address dari setiap komponen, di mana program dari mesin expertnya yang kita buat yaitu bertipe boolean, di mana dia akan mengecek suatu kondisi, di mana tipe boolean hanya mengecek nilai true dan false atau 1 dan 0. Pertama, kita harus memperhatikan PLC jenis apa yang kita buat. Di sini saya menggunakan PLC dengan tipe TM241CE40R. Sekarang mari kita buat simulasinya, atau kita simulasikan baris code dari leadernya. Pertama-tama kita pergi ke tool yang namanya build. Kemudian kita tekan di keyboard F11. Kemudian ada warning, ini bisa diabaikan saja dengan menekan Alt F. Kemudian kita masuk ke online, terus kita pilih simulation. Tunggu. Setelah itu kita masuk ke menu login atau tekan Alt F8. Tunggu sampai ada pemberitahuan. Di sini dapat dilihat, kita tekan yes, kemudian tekan Alt F pada keyboard dan yes lagi.
Oke, di sini dapat dilihat bahwa default awalnya bernilai false. Mari kita lihat di mana kondisi jika si tombol ditekan, maka kondisi lampu apakah menyala atau mati. Pada saat si tombol sudah kita tekan ataupun kita kasih nilai true, kemudian kita pilih menu debug, terus klik force value atau tekan F7. Maka si lampu akan menyala. Untuk menghilangkan tanda merahnya, kita tekan klik menu debug, terus pilih unforce value atau Alt F7. Maka di sini dapat kita beri kondisi menyala. Lalu kondisi kedua, jika tombol A dilepas, maka kondisi lampunya menyala atau hidup. Kemudian pilih menu debug sama A, maka kondisi lampunya akan kembali seperti semula, yaitu mati. Kemudian kita akan mencoba mensimulasikan program kedua. Oke, dimana program kedua ini menggunakan di program kedua yang telah saya buat menggunakan kontak normally close dan build sebagai outputnya. Oke, sekarang mari kita simulasikan sama seperti program pertama. Kita klik menu build, kita tekan tombol F11. Kemudian di sini ada pemberitahuan, kita tekan Alt F. Setelah itu kita masuk ke menu online, terus ke menu login simulation. Setelah kita pilih menu simulation, terus kita masuk ke menu login atau Alt F8. Kemudian ada pemberitahuan lagi, klik yes, dan sama seperti sebelumnya tekan Alt F. Setelah kita masuk ke menu login, maka tampilannya akan berubah, dimana nilai defaultnya bernilai false. Pada saat kondisi nilai defaultnya false, kondisi si lampu tidak menyala walaupun arus dapat mengalir ke arah kanan. Itu karena kita menggunakan kontak normally close. Kemudian kita akan melihat kondisi jika tombol A
ditekan, maka kondisi lampunya menyala atau mati. Terus pada saat setelah kita beri value berupa true, terus kita klik menu debug, terus pilih first value. Maka pada saat kita beri nilai true atau kita tekan, maka si lampu akan menyala. Untuk menghilangkan warna merahnya, kita unforce value atau Alt F7. Di sini dapat dilihat bahwa kondisi lampu menyala itu karena pada saat kita tekan tombol kontak normally close nya, maka aliran listrik akan tertahan pada si tombol, dimana normally close ya akan dapat mengaliri si lampu, maka lampu akan menyala. Atau lebih rincinya, jika kita menekan sebuah kontak yang bertipe normally close, itu artinya pada saat kita tekan otomatis si lampu menyala karena normally close nya ataupun kontaknya terbuka pada saat kita tekan, mengakibatkan si lampu dapat menyala. Kemudian jika kondisi tombol dilepas, maka kondisi lampunya menyala atau mati. Sama yang tadinya bernilai false, sekarang kita ubah ke nilai true. Kemudian kita diminta untuk mengembalikannya seperti kondisi awal kita ataupun dilepas. Kemudian setelah value kita ubah, kita pilih menu debug, kemudian pilih menu first value. Untuk menghilangkan yang merahnya, kita klik lagi menu debug, kemudian klik unforce value. Di sini dapat dilihat bahwa nilainya atau kondisi lampunya kembali ke nilai default atau nilai awalannya, mana pada saat si kontak normally close kita lepas, maka otomatis si lampu akan mati walaupun listrik dapat mengalir. Maka di sini dapat kita isi bahwa si lampu pada saat kondisi ditekan dia menyala. Kemudian pada saat kita lepas, maka si lampunya mati atau tidak menyala. Oke, sekarang kita akan mensimulasikan program ketiga. Untuk program ketiga, kita sama seperti program pertama, dia menggunakan kontak normally open dan sebuah coil sebagai outputnya. Cuman perbedaannya di program ketiga ini, variabel dan alamat addressnya berbeda dengan program pertama. Program pertama dia menggunakan variabel A, di program kedua, program ketiga menggunakan variabel B. Oke, kita coba programin ke build. Setelah kita build, kita ke menu online, terus simulation. Setelah kita ke menu simulation, kita
masuk ke menu login. Oke, ada pemberitahuan, tekan Alt F. Setelah itu klik yes. Kita tunggu sampai indikatornya berubah, dan di sini indikatornya berubah di mana dia indikator awalnya false. Kita baca kondisinya, jika tombol ditekan, jika tombol ditekan, maka lampu B nya akan gimana. Oke, pertama kita ubah dulu indikator awalnya menjadi true, kemudian kita klik menu ubah, kemudian force value. Lihat di sini sama, dimana pada saat kita beri si tombol dan si lampu bernilai true, maka si lampunya akan menyala. Untuk menghilangkan warna merahnya, kita masuk ke menu debug, kemudian force value atau Alt F 7. Kemudian kondisi kedua, jika si tombol kita lepaskan, maka si lampu bagaimana? Oke, kita akan mengembalikan ke dalam kondisi awal, suatu kondisi awal indikatornya. Beri nilai false, kemudian kita debug force value, dan pada saat kita lepaskan si tombol, maka nilainya akan berubah seperti semula, seperti awalnya. Untuk menghilangkan warna merahnya sama seperti yang tadi, kita klik unforce value. Maka di sini dapat kita beri kesimpulan, pada saat kondisi tombol B kita tekan, maka kondisi lampu B akan menyala. Dan jika tombol B kita lepaskan, maka kondisi lampunya akan mati atau tidak nyala. Oke, di sini saya akan melanjutkan program yang keempat. Bisa dilihat di program keempat ini mempunyai dua komponen, yaitu tombol B dan lampu B sebagai variabelnya, dimana tombol B menggunakan normally close, dan juga sedangkan lampu B menggunakan coil open. Sini dapat dilihat bahwa tombol B yang beraddress IX 0.1 dan lampu B yang di sini dapat dilihat bahwa nilai default setelah kita menjalankan programnya ialah si lampu B tidak menyala. Itu karena si arus mengalir tertahan pada tombol B yang bersifat normally close. Oke, kita baca persyaratannya atau gerbang logikanya. Jika tombol B ditekan, maka kondisi lampu menyala atau mati. Jika kita tekan tombol si B, kemudian kita beri di sini, dapat dilihat bahwa si lampu pada saat kita tekan si tombol atau kita tekan si tombol B,
B, maka si lampu dapat menyala. Kan dapat kita tulis bahwa kondisi lampu B itu menyala saat si tombol B kita tekan. Untuk menghilangkan garis merahnya kita pilih. Oke, kemudian kita masuk ke dalam program kelima, di mana program kelima ini menggunakan normally open, kontak normally open dan coil normally close, dimana untuk kontaknya sendiri atau inputnya kita beri 6 variabel tombol A, dan untuk output kita beri lampu A. Kita perlu memerhatikan si addressnya, dan untuk menjalankan si program kita klik menu build. Setelah kita masuk ke menu build, kemudian kita masuk ke menu online, kemudian klik simulasi dan login. Sini dapat dilihat bahwa defaultnya bernilai false, dan dapat dilihat pada saat kita tidak menekan apa-apa maka kondisi si lampunya menyala. Kita lihat gerbang logikanya, jika tombol si A ditekan maka kondisi lampu si A, oke, tekan tombol si A, kemudian masuk ke menu debug, source value. Oke, pada saat kita menekan tombol si A dapat dilihat bahwa si lampu menyala. Menyala. Lantas bagaimana kalau tombol si A kita lepas kembali? Oke, kita klik tombol si A, kita lepas. Oke, dapat dilihat bahwa si lampu si A menyala karena si A menggunakan coil normally close, yang dimana dia dapat menyimpan mana si lampu ini dapat menghasilkan aliran listrik walaupun di laddernya tidak terlihat bahwa si tombol tidak memberikan aliran listrik pada lampu si A. Oke. Untuk menghilangkan filesnya, untuk menghilangkan tanda merahnya, kita unforce value aja. Sekarang kita masuk ke dalam program ke-6, dimana di program ke-6 ini kita menggunakan dua tombol sebagai inputnya, yaitu tombol A dan tombol B, dan kita menggunakan juga dua lampu sebagai output, yaitu lampu A dan lampu B yang mempunyai address yang berbeda. Untuk kita bisa melihat pada leader pertama, kita bisa lihat bahwa tombol A dan tombol B
menggunakan normally open dan lampunya menggunakan coil dengan tipe normally open juga. Sedangkan untuk leader kedua ini kita bisa melihat bahwa tombol si A menggunakan kontak yang bertipe normally open dan tombol B menggunakan kontak yang bertipe normally close, dan si lampu menggunakan coil bertipe normally open. Oke, kemudian mari kita simulasikan program yang ke-6 ini. Pertama kita lihat perintahnya. Untuk perintah pertama, ketika tombol A dilepas dan tombol B dilepas, maka kondisi lampu si A dan lampu si B bagaimana? Oke, di sini kita tidak terlepas atau tidak ada sama sekali kita tekan si tombolnya, maka di sini dapat dilihat bahwa si lampu si A dan lampu si B tidak dapat menyala karena tidak ada indikator yang kita tekan. Oke, dan untuk perintah yang kedua, jika tombol si A dilepas dan tombol si B ditekan, maka kondisi lampu si A dan lampu si B menyala atau mati. Mari kita coba. Di sini dikatakan bahwa tombol si B yang ditekan. Kita tekan tombol si B. Untuk menjalankan programnya, pertama sekali kita coil. Kemudian kita mendukung online, simulation, dan login. Kita dapat melihat bahwa kondisi dari si lampu pada perintah pertama dia mati ataupun tidak menyala karena kita tidak menekan sama sekali, mati. Pada perintah yang kedua, di mana si tombol si A tidak ditekan sama sekali dan tombol si B kita tekan, maka hasilnya menyala atau mati pada lampu si A atau lampu si B. Tombol si B yang kita tekan, kita tekan. Setelah kita tekan, kita masuk ke dalam menu debug. Kemudian value. Oke, di sini dapat dilihat bahwa si lampu si A maupun si B pada saat tombol si B kita tekan sama sekali tidak menyala. Maka dapat kita tulis mati.